雷元交出来！金牌镇魔掌。Halo guys, kembali lagi bersama gua Wiu yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya, amin. Masih di Donghua Wudong Qiankun atau Martial Universe. Dan kali ini kita masuk ke part 10 episode 2 season 3 nya ya cuy. Oke lah, daripada kelamaan kita langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum itu buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja di subrek ya. Pada episode sebelumnya, Lindong yang mencuri sumber guntur dari komplotan keluarga Di, ia pun ngabret seedan-edannya. Dan tentu Diteng tidak mungkin melepaskannya begitu saja. Dan yaps, aksi kejar-kejaran pun dimulai. 臭小子，把雷元还给我！想得美！ Bukan hanya Diteng, ternyata binatang kristal guntur juga ikut mengejar Lindong. Dan pada saat binatang guntur akan menyerangnya, di situ Xiaoyan tidak tinggal diam dan membantu menghentikannya. Xiaoyan, 去死吧！小子，乖乖把雷元交出来！ 很快你就能去陪他了。 Sementara pergelutan Lindong masih berlangsung, di sana Lindong yang khawatir akan Xiaoyan, ia pun melancarkan sebuah serangan yang pada saat itu juga ia berhasil melarikan diri. Dan karena Lindong berhasil melarikan diri, Diteng pun meminta bawahannya untuk mencari di semua area hutan belantara ini. Dan singkat cerita, di pagi yang cerah ini, karena masih belum menemukan Lindong, Diteng pun meminta seluruh anggota keluarganya dikerahkan untuk mengepung hutan belantara ini. 放心吧，爹，这事交给我了。那你还站在这儿干嘛？是爹，我马上去找。 Sementara Lindong ia yang khawatir akan Xiaoyan, ia pun berhasil ditenangkan oleh si Marta bahwa Xiaoyan akan baik-baik saja. Selain itu, jika Lindong bisa menyerap sumber guntur dan berhasil melatih tubuh guntur perunggu, tidak diragukan lagi Diteng tidak mungkin bisa melawannya. Lalu kemudian Marta yang mencium bau terbakar dan juga mencium aroma Xiaoyan, ia pun memberitahu Lindong dan segera bergegas mencarinya. 怎么有一股烧糊的味道？难道是小圆？ Lalu singkat cerita, di sebuah tempat yang indah dan megah, asik, Lindong pun menemukan Xiaoyan yang ternyata berhasil mengalahkan binatang guntur. Wow, mantap nih si Xiaoyan. Dan tak lama dari sana, Marta kembali merasakan ada seseorang yang mendekat. 有人朝这边来了，我们快走！不行。 Dan karena Xiaoyan tidak bisa berlari jauh karena ia terluka, Lindong pun mencoba mencari tempat bersembunyi terlebih dahulu dengan menggunakan kekuatan mentalnya. Dan ketika menemukannya, ia pun langsung bergegas ke sana. Lalu beberapa menit sesudah itu, datanglah kelompok orang-orang Durjana tadi yang mana mereka menemukan jejak pertarungan di sana. 通知我爹，就说发现那小子的踪迹了。是。 Sementara di dalam goa, Lindong pun mendengar beberapa orang yang sedang mencarinya itu, yang membuat dirinya tak bisa keluar untuk sementara ini. Lalu tiba-tiba energi spiritual di tubuh Xiaoyan keluar, yang mana melihat itu Lindong dibuat kaget olehnya. Lalu Marta menjelaskan bahwa esensi binatang kristal guntur yang sudah dipromosikan tengah merubah tubuh Xiaoyan. Dan ketika sudah berhasil berevolusi, maka kekuatan Xiaoyan akan meningkat pesat, setidaknya ranah penciptaan bentuk.
Haha, harimau bodoh ini benar-benar beruntung. Dan saat inilah si Martha pun menyuruh Lindong untuk menyempurnakan sumber gunturnya, karena mungkin saja tak lama dari ini mereka akan ditemukan. Terlebih lagi jika Lindong berhasil menyerap sumber guntur, ada peluang untuk melawan balik. Lindong yang menyempurnakan sumber ini, ia pun melakukannya dengan berhati-hati. Martha juga memperingatinya untuk jangan terburu-buru, lakukanlah dengan perlahan, karena kekuatan dari sumber guntur ini sangatlah kuat. Jika dilakukan dengan paksa maka bisa menjadi senjata makan tuan. Terlebih jika membuat sebuah ledakan maka mereka akan ketahuan. Namun di sini ternyata Lindong sudah paham dan ia menggabungkan teknik guntur matahari dengan segel kehidupan miliknya untuk menyempurnakan sumber guntur ini. 这小子现在倒有点手段。Sementara di luar sana Diteng masih sedang mencari Lindong dan kelihatannya anaknya dan pasukannya sedang ia marahi. Namun tiba-tiba datanglah sang kawan ke sana. Ia bernama Liu Gai. Di sana ia mengatakan ingin melihat apa yang diinginkan kawannya ini, sampai-sampai mengepung hutan belantara ini. Selain itu ia juga menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat membagi sumber guntur dengannya. Tetapi tiba-tiba dor, di waktu yang sama ada sebuah ledakan yang berasal dari persembunyian si Lindong yang ternyata sudah ada di hadapannya dengan keadaan tubuh sudah dipenuhi guntur. Artinya di sini Lindong sudah berhasil menyempurnakan sumber guntur itu. Dan kabar baiknya di sini Lindong berhasil mencapai ranah penciptaan bentuk. Di sana Lindong sangat berterima kasih kepada Diteng karena barangnya itu sangatlah bagus. Tetapi Diteng sendiri ia diolok-olok oleh si Liu Gai karena seorang ranah penciptaan bentuk yang bermartabat dimainkan oleh seorang bocah. Lalu di sini dengan kemarahan yang sudah memupuk di benaknya, Diteng pun mulai melancarkan serangan. Tetapi sayangnya semua itu dengan mudahnya dipatahkan oleh si Lindong. Melihat Diteng terluka, Liu Gai menawarkan kembali bantuan dan masih dengan syarat yang sama, yaitu ia meminta dibagi rata sumber guntur di tubuh Lindong. Dan karena terpojok dan tidak ada pilihan lain, Diteng pun menerima tawaran itu dengan syarat Lindong bisa mereka tangkap. Dan disinilah pertarungan Lindong dan kedua pak tua ini pun dimulai. 就等你这句话了，小家伙，看来你今晚的运气不好啊。是吗？那就来试试吧。Lalu di tengah pergelutan Lindong mengeluarkan jurus tapak prasasti iblis miliknya. By the way, jurus ini tuh rampasan dari siapa ya? Mimin lupa cuy. Pokoknya mah dengan jurus itu kedua pak tua ini dibuat kewalahan. Apa masih ingin bertarung? Wow, masih bisa diri cuy. Pertarungan ini pun masih berjalan dengan sangat epik karena Diteng dan Liu Gai mereka mengeluarkan jurus pamungkasnya. Tidak lupa Lindong juga sama cuy. Namun ketika aduan antara kedua jurus sudah usai, Diteng dan Liu Gai mereka mengira Lindong sudah mati. Namun tiba-tiba ya, mereka mendapat kejutan
karena Lindong merupakan master jimat segel 4. Lalu Lindong pun memulai serangannya. Dan di sini adalah hal yang paling disukai nih, yaitu ketika Lindong yang akan mendekati mereka berdua, datanglah ingon-ingon si Lindong, yaitu Xiaoyan. Ia datang ke sana dengan penampilan yang lebih garang dengan baju jirah barunya. Xiaoyan, 你进化成功了。 Mereka yang digertak oleh si Lindong akhirnya tidak mau menyerang lagi dan malah memintanya untuk berdamai. Di sana ia bersedia memberinya 50.000 pil yuan murni sebagai kompensasi. Namun karena Lindong terlihat keberatan dengan itu, ia pun menambahnya menjadi 100.000 pil. Bahkan Liu Gai juga diteng paksa untuk memberikan 100.000 pil yuan murni juga cuy. Hehehe. 10万，那我就不客气了，我先告辞了。 Sesudah Lindong pergi, Diun bertanya-tanya kepada Diteng apa mereka akan diam saja dengan penghinaan ini. Lalu dijelaskanlah bahwa Lindong sangatlah kuat. Bahkan ia khawatir dengan kultivasi Lindong, ia bisa melawan praktisi ranah penciptaan bentuk tahap lanjut cuy. Apalagi ditambah dengan kegarangan si Xiaoyan yang tidak lebih lemah dari mereka. Ya akhirnya begini. Di lain sisi Liu Gai juga menggerutu dan meminta Diteng untuk ganti rugi. Jika tidak maka ia akan terus menagihnya. Hehe, makan tuh. Sin pun beralih lagi kepada si Lindong. Di sana Martha mengejek penampilan Xiaoyan yang jelek dan lebih bagus sebelumnya. Namun di sini Lindong memuji penampilan Xiaoyan. Juga ia berencana akan pergi ke Kabupaten Dahuang yang disebut Dinastian Agung, yang merupakan tempat paling menyenangkan dan meriah. Dan ia sangat penasaran. Sesudah itu mereka mempercepat perjalanannya. Sin pun beralih lagi di 2 hari kemudian. Di hutan berkabut yang sangat aneh, Lindong terjebak dan tidak bisa keluar. Bahkan kemampuan mendeteksi si Martha juga terbatas cuy. Lalu di sini kita juga diperlihatkan Xiaoyan yang bisa berubah menjadi kecil dan imut, dan ia juga merebut tempat duduk si Martha. Namun karena hal itu kekonyolan pun terjadi. Namun ketika itu juga terdengar suara orang minta lontong, dan ternyata suara teriakan itu berasal dari seorang bocil. Ia bernama Jiang Yin. Di sana ternyata ia sedang diburu oleh macan tutul buaya. Jiang Yin yang ketakutan, ia memperingati macan itu untuk tidak mendekatinya karena ia sangatlah kuat. Jika tidak, tuh kan, sudah kubilang aku sangat kuat. Namun ternyata Lindong lah yang menyelamatkannya. Di sana kekocakan pun sempat terjadi sampai ketika Jiang Yin menyadari kalau Lindong yang menyelamatkannya. Ia pun mulai malu sendiri cuy. Namun ketika Lindong menanyakan kenapa bocil ini sendiri di dalam hutan, tiba-tiba iya cuy, benar sekali. Part ini pun bersambung. Oke cuy, seperti biasa buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan ragu dan jangan sungkan, langsung saja di subrek ya guys. See you next video, thanks for watching and goodbye.